Bahwa deadlock ini disebabkan oleh karena tidak ada kesepakatan di dalam proses pemilihan terhadap pimpinan Komisi 2. Yang kedua, tentu ini berkaitan dengan hasil pemilihan yang berimbang dalam arti bahwa dari jumlah 8 orang anggota Komisi 2 dalam memilih pimpinan komisinya terjadi draw dalam hal ini 4-4, dan karena itu memang sebetulnya kita berharap pimpinan DPRD dengan cermat memfasilitasi untuk ini bisa selesai. Tetapi saya boleh pastikan bahwa ini karena tendensi politik, muatan politik dari masing-masing fraksi yang tetap bertahan, maka pada akhirnya tidak ada kesepakatan terkait dengan hal ini. Sebagai sekretaris fraksi BIS tentu turut menyesalkan peristiwa ini, oleh karena hemat saya atau hemat kami mestinya proses pemilihan ini tidak rumit, tetapi memang saya justru melihat bahwa ada skenario-skenario yang kemudian dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu yang menjadikan kita deadlock dan pada akhirnya kita tidak bersepakat. Padahal mestinya sudah diskusi 2 kali, kita berharap ada hasil yang harus diperoleh. Nah, kami memang dihubungi oleh pimpinan DPRD untuk terus berkomunikasi supaya terjadi pemilihan, tetapi fraksi Gerindra, fraksi Indonesia Sejahtera dan Ampera tetap bertahan. Kami tetap mengusung anggota fraksi Nasdem untuk menjadi pimpinan komisi, dan bagi kami itu hal yang luar biasa. Baru dalam sejarah terjadi di DPRD TTU, fraksi lain mengusulkan anggota dari fraksi lain untuk menjadi pimpinan komisi, dan justru itu terjadi di fraksi Nasdem yang merupakan anggota fraksi terbanyak di DPRD TTU. Nah, hemat saya bahwa kenapa sampai itu terjadi, ini sesungguhnya kami melihat bahwa di tubuh Nasdem juga tidak sulit, tidak kompak, sampai pada akhirnya memang ada anggota fraksi yang diusung oleh fraksi lain untuk menjadi pimpinan komisi. Nah, kita berharap fraksi Nasdem lebih membenahi ke dalam supaya persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik, karena yang kita usung adalah anggota fraksi Nasdem. Dan bagi saya ini pukulan telak cukup memalukan untuk fraksi Nasdem, karena ternyata sesuai pernyataan Pak Paulinus Evi, dia memang tidak dipakai, tidak diandalkan di fraksi Nasdem, tetapi justru diusung oleh fraksi lain. Menurut saya ini kemudian kita masih deadlock, hal yang memang di luar liburan masuk dan tidak selesai, maka sudah pasti akan berpengaruh terhadap itu. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana? Saya kira ini tanggung jawab anggota DPRD, tapi menjadi tanggung jawab pimpinan DPRD sebagai pemimpin di lembaga ini untuk kemudian ini diselesaikan. Itu artinya bahwa kita berharap tidak ada kemulut yang berkepanjangan yang berakibat pada proses persidangan kita, yang mana kita melayani tentang kepentingan rakyat. Pada prinsipnya kakak mereka buka diri untuk membangun ruang komunikasi ya? Kami tentu akan tetap sulit. Dan kalau memang nanti ada pimpinan DPRD yang menghubungi, kita akan tetap berkomunikasi, tetapi tentu komunikasi harus berimbang dan saling menguntungkan. Kami tidak bisa kemudian mengikuti kepentingan orang lain tanpa kepentingan kami terabaikan. Itu prinsip daripada 3 fraksi yang memang kami sudah tekad mengusung Bapak Paulinus Evi, dan di tingkat Bapemperda tadi secara jelas saya sudah sampaikan bahwa akan terjadi draw lagi. Nah, kenapa draw di 2 alat kelengkapan ini? Hemat saya pimpinan DPRD tidak cermat. Karena apa? Karena sudah tahu bahwa dengan komposisi 8 pasti akan terjadi draw dan akan deadlock. Nah, ternyata itu yang terjadi, dan memang tadi kita terlambat masuk, kita sudah mengkaji itu. Oleh karena itu di dalam paripurna kita sudah minta untuk kalau bisa diskusi, kita cari jalan keluar. Tetapi saya kira teman-teman tadi lihat pimpinan DPRD juga terus melanjutkan persidangan. Ya, saya tidak tahu tendensinya apa, tetapi faktanya kemudian ada persoalan. Dan saya kira ini menjadi catatan buruk bagi pimpinan DPRD dalam mendesain proses ini. Hal yang memang di luar daripada dugaan itu, dan inilah intrik politik yang terjadi. Karena kita saling bertanding soal kepentingan politik, maka ini proses politik yang terjadi. Saya kira ini kan tadi di skor sampai habis liburan ya, artinya 1 minggu ke depan. Apakah nanti setelah 1 minggu ke depan dan masuk ada peluang perubahan sikap dari 3 fraksi tadi, termasuk fraksi Indonesia? 2 kubu tetap bertahan, dan kita berharap pimpinan DPRD menjadi jembatan yang baik.
tetapi sepanjang pimpinan DPR juga tetap masih bersikap seperti saat ini, maka saya yakin setelah masuk kembali juga pasti akan deadlock. Kami sudah tetap komit, ini pertarungan harga diri, ini pertarungan menyangkut martabat. Karena itu kami tentu tetap pada prinsip bahwa kami sudah terlanjur mengusung saudara Paulinus Bivi, maka kami juga mesti harus menjaga dia. Ini Pak Brion, apa yang buat Bapak mereka dari 3 fraksi ini harus mengusung orang yang dalam tanda kutip sudah dibuang dari fraksinya sendiri? Dari apa awal ini bukan trik untuk mohon maaf memecah belah di dalam fraksi Nasdem atau seperti apa nih? Soal memecah belah itulah politik dan bermain politik seperti itu. Karena itu kita ini pertarungan kepentingan, maka dari awal di dalam paripurna kita sudah banyak protes untuk kemudian diskursing supaya kita lakukan komunikasi politik. Kompromi politik kita harus jalan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau tidak ada kompromi. Hemat saya, mestinya kalau tadi saran 3 fraksi di paripurna diskursing untuk diselesaikan, maka tidak terjadi deadlock. Kami sudah berhitung secara kenapa kami masuk terlambat, karena kami masih menganalisa usulan nama-nama dan kami melihat bahwa ada potensi untuk terjadi draw di situ. Sebetulnya tadi kami sedikit kecolongan di Komisi 3. Komisi 3 itu kalau tadi kami tidak kecolongan mestinya draw juga. Komisi 2 juga draw, Bapimperda juga draw. Yang bisa dimenangkan oleh kubu sebelah itu hanya ada di Komisi 1. Nah, tetapi karena memang kami sedikit kecolongan di Komisi 3, maka ya yang terjadi ada di Bapimperda dan ada di Komisi 2. Nah, ini saya tentu berharap mudah-mudahan dengan libur ini bisa mencairkan ini, tetapi dia hanya akan cair kalau difasilitasi dengan baik. Sepanjang tidak difasilitasi pasti dia tidak akan selesai. Kakak izin, ini kan pemilihan AKD ini kalau berlarut-larut akan mempengaruhi sidang 1 ke depan. Jadwal sidang 1 bisa terpengaruh. Nah, ini seperti apa? Karena ini kepentingan pembangunan masyarakat ya? Sudah pasti di dalam sidang 1 menyangkut dengan laporan pertanggungjawaban Bupati Wakil Bupati itu harus bahasnya di komisi ya. Karena memang di tata tertib dan di aturan mengatur bahwa